Sudarsono, Suryanto, Thomas Gabriel dengan sembunyi-sembunyi begitu Pak. Barangkali adakah ada kembali yang mengamankan produk Malaysia yang berada di wilayah kita? Peran pihak swasta dalam reformasi manajemen perbatasan utamanya dalam peningkatan pendapatan di daerah perbatasan, karena selama ini dinilai daerah perbatasan itu cenderung sebagai daerah tertinggal, padahal dia serambi atau wajah kita yang berhadapan dengan negara tetangga. Demikian dari 3 penanya itu, silakan tadi urut paparannya adalah Pak Pras. Jadi silakan Pak Prasetyo Pak menanggapi dulu. Setelah itu Pak Udin tanggapan berikutnya. Silakan Pak Pras dulu. Terima kasih moderator atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih atas pertanyaan dari Pak Waskur yang sangat cerdas luar biasa. Bisa mengajukan pertanyaan dari video ilustrasi. Ada pepatah Tiongkok kuno berkata, "Sui luo shi chu." Sui luo, pihak swasta tidak mencoba-coba untuk cari celah. Hal ini sebenarnya tadi sudah saya ungkap, saya bahas dalam bagian ketiga tentang kontrol berbasis jaminan. Kontrol berbasis jaminan itu seperti apa? Ya, ada semacam MOU, kesepakatan antara pihak swasta dan pihak pemerintah. Oke, kalau sudah deal, ada kesepakatan, what next? Pihak swasta, jika Anda melanggar MOU ini, maka sanksinya adalah bla 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 bla. Nah, seperti itu. Jadi dengan mengadakan kontrol berbasis jaminan ini, maka pihak swasta akan patuh kepada regulasi-regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi ingat, pengusaha adalah pengusaha. Mereka dengan caranya akan bekerja giat untuk sukses. Zhengren bu zhecai, zhecai bu zhengren. Orang sukses tidak malas, orang malas tidak sukses. Jadi kalau pengusaha mau sukses, berbagai cara dia lakukan, apapun itu. Apalagi kalau bisa membuat hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu sangat mungkin. Itu terjadi ketika saya berkunjung ke Temajo, di ujung Palong. Bagaimana curangnya pengusaha wisatawan dari Malaysia. Jadi mereka kontrak satu rumah, kebetulan punya teman saya, Silo di sana, dia kontrak 1 tahun. Dan selama 1 tahun, pihak pengelola wisata Malaysia bawa tamu ke sana. Tetapi fasilitas, kendaraan, makanan, lalu oleh-oleh disediakan oleh pihak pengelola. Supaya apa? Mereka membayar dengan ringgit, tidak dengan rupiah. Ini kan merugikan pihak kita yang dipakai lokasinya untuk wisata. Culas sekali, rakus sekali caranya. Tetapi itulah yang terjadi. Nah, bagaimana hal itu dilakukan? Ya, pandai-pandai bagaimana pihak pemerintah untuk membuat regulasi yang melindungi, menguntungkan masyarakat setempat. Nah, kalau saya perhatikan apa yang disampaikan oleh Alejandro Lugo dalam teorinya, buku teori yang diberikan oleh Lugo tentang apa itu, bagaimana tulisannya tentang reflection on border theory, culture, and nation. Tidak semua border management itu merupakan profit center buat negara. Ada dia bukan hanya cost center aja, hanya untuk mempertahankan wilayahnya. Kalau dia berhadapan dengan kondisi sebagai cost center aja, berarti adalah pendekatan pendekatan konvensional yang seperti keamanan itu paling penting. Walaupun sudah berganti dengan pendekatan yang sifatnya humanis seperti itu. Yang saya mau tahu, apakah semua border itu harus melibatkan dengan private sector untuk itu sendiri? Yang saya tahu
kan segala tindakan itu pasti kita akan menghitung cost benefitnya. Apakah ini perlu private atau enggak? Apakah semua harus private kan? Kemudian saya juga melihat tadi ada satu proses konsultasi. Ya. Ada terminologi yang saya agak sering dengar, online consultation gitu ya. Tadi Bapak bilang kita bahwa konsultasi jarak jauh gitu Pak ya. Setahu saya yang namanya online itu ada suatu kondisi di mana suatu transaksi itu dalam posisi netral gitu. Jadi mungkin kalau saya lihat karena dia sifatnya private, berarti dia harusnya mengkondisikan bahwa dia ada representasi dari negara pada saat itu di border sendiri. Tidak semua border itu adalah profit oriented kalau saya lihat. Mungkin ada yang cost center, mungkin ada yang hanya sebatas menjaga kedaulatan negara Indonesia. Oke. Kemudian kalau ke Pak Udin, saya tertarik dengan Pak Udin dengan pengalaman yang begitu lama, sampai 20 tahun dia berhidup di daerah perbatasan. Mungkin Pak Udin udah tahu berapa perbedaan dulu dan sekarang. Jadi kalau kita tahu tadi Budin bilang bahwa dari dulu sampai sekarang yang namanya barang, mau kita namanya Roma, kayak apa, kayak namanya pasti sampai sekarang. Dan kalau kita dari kerugian negara dari segi pajak, pasti akan ada ya. Nah, kira-kira menurut Pak Udin, apa sih yang dulu ada berubah dengan ada perbaikan dari sektor spesifik modernization ini, itu bisa hilang? Nah, jadi ada makanya 3 itu dikelola oleh pemerintah pusat yang memiliki kewenangan hubungan luar negeri. Representasinya 3 hal tersebut. Terus untuk diskusi kita hari ini, silakan Pak. Yang menentukan bagaimana sektor swasta dilibatkan atau tidak. Jadi saya sangat setuju dengan pandangan Pak Agus Eko bahwa pemerintah sejauh mana sih itu pandangan-pandangan ini memang sangat menarik. Jadi bagi saya dengan melihat apa yang direfleksikan oleh Alejandro Lugus, sekali lagi teori perbatasan, itu kan dia memberi judul Reflection of Border Theory, Culture and Nation. Jadi pemerintah, kembali lagi, pemerintah bisa single fighter, pemerintah punya segala-galanya, pemerintah punya otoritas, pemerintah punya fasilitas, infrastruktur, pemerintah yang menentukan segalanya. Policy itu bijaksanaan. Nah, tetapi akan menjadi lebih berwarna kalau pihak swasta ini dilibatkan. Karena pihak swasta, sektor swasta tentu punya style sendiri. Tetapi inilah bentuk nyata pemerintahan Jokowi mau menunjukkan ini pemerintahan. Lihat hasil-hasil yang baik. Mungkin itu yang saya lihat. Dan kembali Pak Agus, saya melihat, saya tetap berpedoman pada apa yang dituliskan oleh Alejandro Lugo, bahwa kebijakan pemerintah harus berpihak pada pihak masyarakat. Yaitu cuma ada Kamla, Taman Laut, Bea Cukai cuma ada di daerah Sepura atau daerah yang di perkotaan. Sekarang kan di perbatasan sudah ada, seperti gambar saya yang antara di perbedaan antara Teluk Melanau, kawasan Sempadan dengan Kemari itu kan sudah ada tuh LB segala macam. Dengan perketatan itu, jadi barang-barang Malaysia agak terhenti. Dengan yang dulunya bisa bawa Milo umpamanya 1 kontainer umpamanya gitu, sekarang paling-paling 20 kotak gitu ya.